إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya orang tua kita, Bapak RT yang hadir alhamdulillah hari ini, semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga sahibul hajah, alhamdulillah semoga atas sedekah-sedekahnya Allah berikan ganti balasan dengan beri-beri balasan kebaikan. Dan seluruh jamaah yang telah malam hari ini menyempatkan hadir dengan istiqamah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi amal jariah nanti investasi akhirat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah bulan kemarin telah mempelajari tentang 10 kesamaan antara musim semi dengan hari kebangkitan. Sekarang kita akan melanjuti ke ayat yang ke-37. Kemarin ayat berapa? 35 atau 36? 35 kayaknya kemarin. Sekarang coba Yasinnya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa mimma la ya'lamun. Ayat berapa? 36. Berarti sekarang kita akan membahas tentang 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Apa artinya ini? Maha suci Tuhan telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Baik. Ayat ini kita akan membahas Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim ma la ya'lamun. Maha suci Allah, zat Tuhan yang telah menciptakan pasangan. Jadi sekarang itu membahas tentang pasangan. Banyak pasangan sekali, Pak. Baik kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang mereka tidak mengetahui. Makanya al-muradu minal azwaj, kan ada lafaz azwaj di sana, al-asnaf, ialah macam-macam pasangan, bukan hanya sekedar manusia. Wa mimma tunbitul ardh, termasuk dari pasangan itu nanti yang ditumbuhkan oleh bumi, al-azmar wal hububat, ialah buah-buahan dan biji-bijian. Wa min anfusihim dzukur wal inas, termasuk laki-laki dan perempuan, itu pasangan. Wa mimma la ya'lamuna dawabul barri wal bahri, dan juga yang tidak kita ketahui binatang-binatang yang ada di darat dan lautan. Kita bicara tentang mereka punya pasangan, bukan cuma kita yang punya pasangan. Wa fi riwayatin ukhra al-murad bima la ya'lamun ma khalaqa Allah ta'ala fis sarri wal ardi wal jabali wal bihar wal bahar. Bisa bihar bahar. Dan di dalam riwayat yang lain yang dimaksud dengan mimma la ya'lamun, sesuatu yang kita tidak ketahui. Ternyata banyak yang tidak kita ketahui itu, Pak.
ma khalaqallahu ta'ala bis samai wal yang ada di langit, yang ada di bumi, wal jabal yang ada di gunung, wal bihar dan di lautan. Ternyata kita juga ada yang tidak kita ketahui, baik yang di bumi maupun di lautan, baik di gunung, di langit, tidak kita ketahui, banyak sekali. Karena kita kalau jarang jalan, ya jarang lihat juga. Beda kalau sama Pak Haji mungkin touring dengan kijangnya ya. Touring nyampe ke sana ketemu bermacam-macam, banyak yang kita ketahui, yang beliau ketahui, yang tidak saya ketahui. Karena touringnya saya antar masjid taklim dan masjid-masjid dan musola. Jadi lebih banyak beliau tahu. Wa dzukira fi tafsirin akhar, dan disebutkan di dalam tafsir yang lain li Syekhil Wahidi, di dalam karangan Syekh Al-Wahidi, innallaha ta'ala khalaqa alfa naw'in minal hayawanat. Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan 1000 macam binatang. Jadi binatang yang diciptakan Allah itu ada 1000. Fasitu mi'atin minalafi fil bahari, ada 600 dari 1000 itu 600-nya ada di laut. Wa arba umiatin fil barri, ada 400-nya di laut. Oh, di darat ada 600 di laut, 400 di darat. Jadi menurut Asy-Syaikh Al-Wahidi dalam karangan beliau, Allah menciptakan 1000 macam hayawan 600 ada di laut, 400 ada di darat. Ikan tongkol, hiu itu sebagian saja kita tahu, Pak. Ada kambing, ada rusa, itu berarti kita tahu dari 400 macam itu. Pak taunya apa, sapi doang karena suka gulai atau apa? Atau suka kemarin apa? Tongseng? Enggak, maksudnya kita sebatas mengetahui nama-nama itu, padahal ternyata ada 400 macam yang tidak kita ketahui. Wala tusbihu suwaru ba'diha al-ba'dha, dan tidak menyerupai bentuk satu dengan yang lain, sebagian yang satu dengan sebagian yang lain. Tidak sama, Pak. Allah menciptakan itu jenengan satu sama lain enggak sama, walaupun sama-sama disebut laki-laki. Ya Pak, jenggotnya sedikit ada putihnya, saya enggak. Ya ada yang sama-sama ada putihnya, Pak ada sedikit lah, apa Pak? Ya, itu kan sama. Terima kasih Pak Desa. Alhamdulillah. Terima kasih. Biar sehat. Walalu watu ba'diha al-ba'dha, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda-beda bahasa. Saya sama-sama Jawa Timur dengan, ada orang Jawa Timur sini? Enggak ada orang Jawa Timur? Ya Allah, cuma saya sendiri orang Jawa Timur. Antara Sunda saja, Sunda Banten dengan Sunda Bogor, dengan Sunda Tasik dan Bandung itu beda bahasanya. Betul beda? Enggak takut saya sok tahu. Betul. Antara Jawa yang dekat dengan Indramayu dengan dekat yang Cilacap berbeda. Artinya ini berbeda. Kama qala Allah Ta'ala fi surat Ar-Rum, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam ayat Ar-Rum. Enggak apa-apa, jangan dulu, takut dingin nanti. Ini dulu. Ar-Rum. Apa isinya? Wahtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Nah, ini ada di dalam Ar-Rum. Wahtilafu alsinatikum, dan berlain-lain
bahasamu, lisanmu, wa alwanikum, dan warna kulitmu. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Dan itu merupakan terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang mengetahui. Saya dengan Pak dengan Pak RT, mereka berdua ini putih, saya tidak terlalu hitam. Tidak hitam. Beliau ini putih, tapi saya juga tidak terlalu hitam. Artinya juga nggak hitam pekat juga, walaupun tidak putih. Artinya seharusnya bagi kita orang yang beriman kepada Allah, orang yang mengetahui bahwa ini ternyata ada tanda-tanda di dalam kebesarannya Allah. Bersama-sama dari sperma, mungkin ya, cuma sperma yang berbeda pastinya. Cuma ternyata menghasilkan yang berbeda-beda walaupun namanya sama sperma. Tapi ternyata ada yang saya pendek, beliau tinggi. Ada yang beliau tidak terlalu gemuk, saya sedikit. Semenjak ngisi di RT 12 melar. Artinya ini merupakan perbedaan yang luar biasa, dan kita yakini bagi orang yang tahu ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu. Ayat khalaqallahu ta'ala khalqa zawjan la fardan, yakni juga Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk sepasang, la fardan, tidak sendirian, tidak tunggal. Khalaqas sama'a zawjan ma'al ardi, Allah ciptakan langit berpasangan dengan bumi. Ada langit, ada bumi. Wa khalaqal jannata zawjan, Allah ciptakan surga berpasangan ma'an nari dengan neraka. Wa khalaqas syamsa zawjan ma'al qamar, Allah ciptakan ada matahari, ada bulan berpasangan. Wa khalaqad dunya zawjan ma'al akhirah, Allah pasangkan juga, Allah ciptakan dunia pasangan sama akhirat. Kata Pak juga, wa khalaqal laila zawjan ma'an nahar, Allah ciptakan malam berpasangan dengan Nah, ini saya yakin Pak itu termasuk dengan waliullah. Belum ada di paling belakang, sebutannya sudah disebut duluan. Hati-hati sama Pak Jadi doanya itu istijabah insyaallah. Doakan kami sehat selalu Pak Wa khalaqa al-ilma zawjan ma'al amal, Allah menciptakan ilmu sepasang dengan amal. Ini sepasang Pak, ilmu sama amal. Kalau ilmu doang kita ketahui tidak beramal, tidak diamalkan, rugi. Habislah kita nanti di akhirat sedih. Wa khalaqal insana zawjan rijalan wa nisaan, Allah pasangkan manusia ono lanang, ono wedok. Laki-laki ada perempuan. Wa khalaqash shita'a zawjan lis-sayf, Allah ciptakan juga musim dingin sepasang dengan musim panas. Ini kita kadang melewati begitu saja, tanpa kita berpikir, ini kekuasaan Allah. Tanpa kita mensyukuri Allah, saya bisa melewati musim ini dengan luar biasa. Artinya Allah masih memberikan nikmat sehat, umur panjang, berkah umur, sehingga kita masih Allah berikan kesempatan untuk taubat, memperbanyak amal untuk bekal akhirat. Ini belum apa, kita sering melewati itu. Fa khaliqu hadhil asya' al-madhkurati munazzahun 'an az-zawjati wal walad. Dan fa khaliqu hadhil asya', maka yang menciptakan perkara-perkara sesuatu ini, al-madhkur yang tersebut tadi, munazzahun adalah zat yang suci, 'an az-zawjati wal walad,
dari mempunyai istri, anak, wasyariki dan sepupu. Laisa kamitsli syai'un fil ardi wala fis sama. Dan yang kita maksud itu tidak ada yang menyerupainya sedikit pun sesuatu apapun, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Boleh ciptaannya pasangan-pasangan, langit, bumi, surga, neraka, ada laki-laki, ada perempuan, tapi ingat ada zat yang menciptakan semua itu bukanlah berpasangan. Dia juga tidak memiliki anak, tidak memiliki sekutu, tidak punya partner dalam yang membantu partner daripada sekutu, daripada kekuasaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala zat tunggal yang menguasai alam semesta, termasuk dari kita semua. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa dzikra fi tafsirin akhar. Ini penafsiran daripada subhanalladzi apa? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa dzikra fi tafsir akhar, di dalam tafsir yang lain, al-muradu mimma la ya'lamun, yang dimaksud dengan ayat mimma la ya'lamun, sesuatu yang tidak kita ketahui. Apa sih sebenarnya sesuatu yang tidak ketahui itu? Kalau kita kan banyak yang tidak ketahui. Di tafsir pertama tadi ternyata lautan diciptakan, apa banyak hewan, ada 600 hewan di dunia, di daratan ada 400 hewan. Ternyata menurut tafsir lain ada yang mengatakan begini, innallaha khalaqa wara'al jabali qafil, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan di belakang gunung Qaf sab'ina jabalan, sebanyak 70 gunung, misla jabalin Qafin, sebesar gunung Qaf. Maksud dari memalaya, namun kita ini tidak mengetahui ternyata ada di belakang gunung Qaf. Gunung Qaf itu atau Jabal Qaf itu yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala dari zamrud hijau yang terdiri dari bukit yang mengelilingi segenap penjuru pada urat bumi, agar bumi ini tidak bergoyang, tidak bergoncang, dan ia dijaga oleh malaikat yang sangat besar, kekar dan kuat. Itu kita tidak sampai ke sana, belum ketemu. Ya kalau sudah ketemu di beko sama orang Pak. Gunung terdiri dari apa tadi? Zamrud. Berharga zamrud. Berharga kan? Zamrud. Ternyata di belakang Jabal Qaf itu ada lagi sebanyak 70 gunung besarnya sama dengan Jabal Qaf. Jabal Qaf itu ternyata adalah paku bumi yang mengelilingi bumi ini agar tidak bergerak. Itu belum manusia mimmalaya, namun manusia belum tahu itu. Kemudian wa war'al jibali ardun baydau kal fiddatin barakatan. Dan di belakang gunung-gunung itu yang 70 tadi ada di belakang Qaf itu kan 70 gunung. Ada di belakang gunung-gunung itu ada bumi, ada tanah yang putih, kal fiddati, seperti apa yang mengkilat, seperti kaca, kayak seperti perak yang mengkilat. Kasujajati, seperti kaca. Jadi ada perak mengkilat, setiap gunungnya itu seperti perak yang mengkilat, kasujajah, seperti kaca. Wa fi tilkal ardi naw'un minal makhluqat, dan di bumi, di tanah itu terdapat bermacam-macam makhluk, la ya'rifuhum ghairuhum minal makhluqi, di mana tidak ada yang tahu kepada makhluk tersebut selain makhluk yang tinggal di sana. Wa la ya'rifuna bani adamah, dan juga bani Adam tidak mengetahui kepada makhluk di sana itu. Wala ya'rifuhum banu adamah
dan juga tidak mengetahui oleh Bani Adam atau manusia. Kita tidak tahu sama mereka, mereka juga tidak tahu kepada kita. Wa qala sallallahu wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitu lailatal mi'raj, saya melihat pada malam Mi'raj. Jadi ada Isra, ada Mi'raj dulu Pak. Rasulullah waktu mendapatkan perintah sholat, Isra jalan Mekah ke Baitul Maqdis, Mi'raj ke atas naik ke langit gitu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj wa ra'a Jabalil Qaf, ternyata Rasulullah pernah sampai ke sana Pak, melihat yang namanya Gunung Qaf. Madinatan, ada sebuah kota mamluatan yang dipenuhi min Bani Adam, dari anak-anak cucu Bani Adam. Ternyata keturunannya sama, keturunan daripada Nabi Adam alaihissalam. Jadi Rasulullah pernah melihat kepada falamma ra'auni, ketika ia melihat saya, kata Rasulullah, qalu alhamdulillahilladzi arana wajhaka ya Muhammad. Beliau mengatakan, alhamdulillah saya telah melihat wajahmu ya Muhammad, fa amanu bi, kemudian mereka beriman kepadaku, wa 'allamtuhum ahkam syariah, kemudian saya ajarkan kepada mereka perkara-perkara hukum syariat. Jadi kita belum tahu, hanya ceritanya ada Jabal Qaf yang gunungnya seperti terbuat dari jamrud, kemudian di belakangnya ada 70 gunung lagi yang dimana di dalamnya terbuat dari perak, yang mana terbuat dari perak mengkilat seperti apa? Seperti kaca, tanahnya seperti kaca. Ternyata ada penghuni di situ. Ternyata penghuninya bermacam-macam, termasuk keturunannya Bani Adam. Ketemu dengan Nabi Muhammad ketemu, kemudian memuji, mungkin dikabarkan dari dulu sebelumnya sampai ke sana orang itu dikabarin bahwa ada nabi nanti namanya Muhammad. Wa ba'da dzalika sa'altu ankum. Setelah bersyukur bisa ketemu Nabi Muhammad, mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan syariat kepada mereka. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu sa'altu ankum, saya bertanya kepada mereka, man antum, siapa kalian? Qalu ya Muhammad nahnu qaumun min Bani Israil. Mereka menjawab, saya ini termasuk keturunan daripada Bani Israel. Berarti kalau Bani Israel, Ibrahim punya keturunan namanya Ismail, punya keturunan namanya Ishak, Ishak punya keturunan Yakub, Yakub punya keturunan yang semuanya turun Bani Yahuda, kemudian Yusuf sampai ke bawah itu, sampai kepada Musa alaihissalam, Isa alaihissalam. Itu keturunannya Bani Israel. Kalau Fir'aun bukan, Kipti. Ada yang mengatakan dalam tafsir itu beliau keturunan Kipti itu Fir'aun. Kalau Kipti itu keturunan daripada Nuh alaihissalam. Terus nanya, siapa kamu? Siapa kalian? Nahnu qaumun min Bani Israil. Falamma mata Musa alaihi salatu wassalam, ketika tatkala Nabi Musa alaihi salam wafat, waqa'a ikhtilafu baina Bani Israil, terdapat perbedaan di dalam Bani Israil. Wa dhakhara al-fasad, tampak sekali kerusakan. Setelah Nabi Musa, jangankan setelah Nabi Musa, waktu Nabi Musa tinggal ketika mau nerima Taurat, Pak, guna apa tuh sini? Mau nerima selama 30 malam ditambah lagi disempurnakan sampai 40 malam. Mereka saja Musa As-Samiri buat pula di belakang. Yang tadinya iman kepada Allah, diberikan kenikmatan oleh Allah, selamat dari kejaran Fir'aun la'natullah, dibelah lautan oleh Allah melalui wasilah taubat Nabi Musa sehingga mereka bisa selamat. Tapi ternyata ditinggal sebentar 40 malam oleh Nabi Musa. Tahu-tahu setelah pulang Nabi Musa nyembah namanya sapi.
anak sapi. Diselamatkan tidak berterima kasih, malah nyembah anak sapi. Nabi Musa wafat, terjadilah perbedaan di antara Bani Israel. Setelah terjadi perbedaan Bani Israel, tampak kerusakan di antara Bani Israel. Faqatalu fi sa'atin wahidatin salasatan wa arba'ina nabiyya. Mereka membunuh pada 1 jam kepada 43 salasatan wa arba'ina nabiyya. Mereka membunuh 43 nabi. Wah, nabinya dibunuh. Jangankan cuma ustaznya, nabinya dibunuh. Luar biasa Bani Israel. Untungnya saya nggak ceramah di Bani Israel. Wa ba'da qatlil anbiya, dan setelah membunuh para nabi, dhakhara mi'ata rajulin abidin zakhirin. Ternyata setelah membunuh ada 200 orang yang ahli ibadah, yang zuhud. 200 orang ini wa amarun nasa bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. 200 ini walaupun terjadi kerusakan, ternyata dia masih ahli ibadah, zuhud, wara. Dia masih memerintahkan kepada orang lain untuk berbuat baik, meninggalkan sesuatu yang mungkar. Wa fadha fi dzalika al-yawm qatalahum Bani Israil, dan pada hari itu juga mereka itu dibunuh oleh Bani Israil. 200 juga dibunuh. Nabinya dibunuh, yang merintah kebaikan juga dibunuh. Hati-hati Pak, untuk di sini aman. Jadi pintu dibuka masih oke. Tidak ada yang nyerang di sini. Kalau dulu dibunuh, ngajak kebaikan, meninggal keburukan, dibunuh. Fadaqara bainahum fasadun 'adzimun. Maka timbul di kalangan Bani Israil ini fasadun 'adzimun, kerusakan yang besar. Wa nahnu kharajna min bainihim wa ji'na ila sahilil bahri. Kan kami keluar dari golongan Bani Israil itu. Jadi ada orang yang keluar, memang tidak mau, masih ahli ibadah yang tersisa. Mereka keluar dari lingkungan yang rusak ini. Mereka pergi keluar dari antara mereka. Wajibna ila sahilin. Kemudian kami datang ke pesisir laut, tepi laut. Makanya memang Wali Songo itu memulai dari pesisir laut. Ternyata orang soleh kalau lagi ngambek kepada kaum yang berhaka kepada Allah, mereka ngambeknya ke pesisir juga. Makanya memang kalau kita berada di golongan tempat zalim, kita nggak bisa merubah. Memang menasihati sudah nggak masuk, memang minggir dulu. Seperti bagaimana Rasulullah ketika malah ingin dibunuh di Mekah, Rasulullah nggak bertahan di Mekah, hijrah ke Madinah. Ketika memiliki kekuatan baru dia Fathul Mekah, ditaklukkan Mekah. Kemudian Rasulullah mereka yang lari ini ke pesisir laut, menghindari mereka. Wa da'awna Allah Ta'ala, mereka berdoa kepada Allah. Kami berdoa kepada Allah, kata mereka, ayyukhlisana min fasadihim, agar kami selamat dari kejahatan mereka. Fa bainama nahnu nad'u, maka tatkala dikala waktu kami berdoa, wa natadurru'a wa natadurru dhukhar suqbatu fi ardi, ketika kami berdoa dan merendahkan diri kami, dokharat suqbatu fil ardi, maka tampak di sebuah lubang. Jadi tampak ada lubang di bumi. Fawaqna fiha, lalu kami masuk ke lubang tersebut. Wa kunna tahtal ardi samaniyata asara sahran, dan kami berada di bawah tanah itu selama 18 bulan. Jadi ada lubang doa, ya Allah, kami gak kuat dengan kejahatan mereka, ya Allah. Lari mereka ke pesisir, doa kepada Allah, tahu-tahu ada Allah, diberikan lubang, ditampakkan lubang. Kemudian dia masuk ke lubang itu dan berdiam selama 18 bulan. Kemudian setelah itu kami keluar dari lubang tersebut, dan kami tahu-tahu sampai kepada tempat ini, tempat yang tanahnya seperti kaca yang terbuat dari perak. Keluar. Wa kana Musa alaihissalam, dan adalah Nabi Musa alaihissalam pernah
mewasiat kepada kami, idza ra'a ahadukum wajha Muhammadin alaihi salam, jika engkau bertemu salah satu dari kalian ini wasiat kepada Nabi Musa kepada Bani Israel yang lari itu, yang masih ahli ibadah. Jika engkau nampak wajah, melihat wajah Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, adalah Nabi akhir zaman, fasallimu alaihim minni, berikanlah salam kepadanya daripada aku. Sampaikan ya salam aku kepada dia kalau memang ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Faqalu, kemudian mengatakan mereka, alhamdulillahilladzi arana wajhaka. Alhamdulillah ya Allah, aku bisa melihat wajahmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'alimnal Qur'an, kemudian kami mengajarkan Al-Qur'an. Fa'allamahum an-nabiyyu alaihi salam, kemudian Nabi Muhammad mengajarkan Al-Qur'an kepada mereka. Kami ajarkan Al-Qur'an kepada mereka, lalu mengajarkan kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an kepada Al-Qur'an. Wassalatah, sembahyang, wassaumah, berpuasa, wa ada as-salatil jum'ati, juga mereka diajarkan tentang sholat Jumat, wa syairul ahkami, dan juga bermacam-macam hukum. Jadi ternyata ada manusia yang tidak ada di lingkungan kita ini, Pak. Mana mereka tidak pernah jumpa dengan kita tidak jumpa dengan mereka. Nggak tahu nanti apakah kita akan jumpa. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu buyutahum bila babin, saya melihat rumahmu tanpa pintu. Tanpa pintu. Wa sa'altu an sababihi, dan saya bertanya apa sebabnya rumah kamu tanpa pintu. Kan semua di RT 12 pakai pintu, termasuk rumah saya pakai pintu, Pak. Faqalu, mereka menjawab, nahnu la yakhafu ba'duna min ba'din, kami tidak pernah takut di antara kami satu sama lain. Tidak takut pencuri, tidak takut motor hilang, tidak takut apa-apa. Itu jawaban mereka. Summa qala alaihi salatu wasallam, ra'aitu judura buyutihim mustawiyatan, saya lihat rumah kalian itu temboknya kok sama sih. Fasya'altu an sababi, kemudian saya tanya sebabnya apa kok temboknya sama, tingginya sama, lebarnya sama, itu tembok kenapa? Saya tanya sebabnya. Faqalu nahnu fil qalbi sawa'un, mereka menjawab, kami ini di dalam hati kami ini sama. Isa imannya juga sama, ininya sama, visi misinya juga sama. Summa qala alaihi salam, kemudian Rasulullah bertanya lagi, ra'aitu masajidakum ba'idatan, saya melihat masjid-masjid kalian itu jauh, min buyutihim, dari rumah-rumahnya, dari rumah mereka. Fa'asaltu an sababihi, dan aku bertanya sababnya kok bisa jauh. Rasulullah bertanya. Faqalu, mereka menjawab, inna sawaba man atal masjidah, mereka menjawab bahwasan sungguhnya pahala orang yang datang ke masjid min makanin ba'idin, dari tempat yang jauh, asyadu min sawabi man atahu min makanin qarib, itu lebih besar daripada pahalanya daripada orang yang datang daripada orang yang dekat. Jadi RT 12, RT 11 ini lebih banyak pahalanya daripada RT 8. Tenang. RT 12 lebih banyak RT 11 pahalanya. Kenapa lebih jauh? Kalau ke masjid. Kalau ke masjid, ya RT 11 kan enggak ke masjid juga enggak dapat apa-apa. Summa qala alaihi salam, ra'aitu maqabirakum inda aqwabi buyutihim fasaltu an sababi, saya melihat kuburan kalian sudah wafat ini kok dekat dari rumah kalian. Kalau kita kan tidak, Pak. Kuburannya ada di Wanajaya, kuburannya ada di Mangunjaya, jauh-jauh, tapi orang ini kok dekat kuburannya. Faqalu, mereka menjawab, hatta naral maqabirah, agar kami selalu melihat kuburan itu. Fala namila, maka kami tidak condong, wala nastaghila, dan tidak sibuk di dunia dengan menuruti dunia,
mengatur dunia, menyibukkan dunia. Wala nansal mauta, dan kami tidak lupa terhadap kematian. Maka kemudian ada kafa bil mauti wa'idhan, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Orang yang gak ikut mati, mereka akan terus sibuk dengan dunia, lupa dengan akhiratnya. Summa qala alaihi salam ra'aituhum la yadhakuna. Kemudian bersabda Nabi, bertanya lagi Nabi, ra'aituhum, saya melihat mereka la yadhakuna, tidak pernah tertawa. Ini mereka enggak pernah ketawa ternyata, Pak. Enggak lucu berarti. Mereka enggak ketawa. Fasatun sababihi. Lalu saya bertanya, kok bisa mereka enggak ketawa? Faqalu inna ad-dhahika yaswaddul qalbah. Mereka menjawab, sesungguhnya tertawa itu akan membuat hati menjadi hitam. Falidzalika, maka sebab itu, karena sebab tertawa itu menyebabkan hati hitam. La nadhakuka, kami tidak tertawa. Summa qala alaihi salam sa'altu anhum. Wah, ini berarti nggak ada stand up comedy ini ya di tempat mereka. Tawa. Aduh, kita berarti masih nikmat ini ketawa ini. Summa qala alaihi salam, kemudian Nabi bertanya lagi, sa'altu anhum hal takununa marda. Saya bertanya tentang keadaan mereka, apakah kalian pernah sakit? Qalu al-mardu kafaratud dzunub. Beliau ini menjawab, sakit itu adalah penghapus dosa. Fa nahnu la nadnibu, maka kami tidak berbuat dosa. Jadi artinya dia nggak pernah sakit karena tidak pernah punya dosa. Qala alaihi salatu wassalam, berarti yang sakit menurut mereka begini, berarti kita kalau sakit berbuat dosa, apa? Karena dosa sakit penembus dosa. Ini terlalu ini orang. Karena kita sakit karena flu, kenapa? Karena masuk angin. Mereka, anggapan mereka ya mau boleh-boleh saja. Wa sa'altu anhum, dan beliau bertanya Nabi Muhammad kepada mereka, hal tazra'un, apakah kamu bekerja? Qalu na'am nazra'u wa nuslimu ila Allah ila waqtil hasad. Iya, kata mereka. Iya, kami bertani dan kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai waktu panen. Jadi mereka tanam saja ini biarin. Kalau mereka kan kita tanam, kita beli pupuk, beli apa, semprot biar nggak dimakan ulat, dibuat orang-orangan biar nggak ada hewan yang datang. Faida kana waktul hasad, maka apabila tiba waktu panen, fanadhabu biittifaqi, maka kami pergi secara serempak bersama-sama, wa najma'u fi makanin wahidin, dan kami kumpulkan di satu tempat. Wa na'ti minhu qadra ma nahtaju ilaihi, dan kami datang dari tempat itu sekedar apa yang kami butuhkan. Jadi mereka ambil makan. Jadi mereka setelah panen, mereka kumpulkan satu tempat, dan itu hanya mengambil kalau lagi perlu saja. Ini yang kemudian keserakahan manusia zaman-zaman baru itu. Terkadang kalau ketika mereka sudah punya masih cari apa? Kalau begitu gini, mereka ketika Allah dicoba dengan ketidakpunyaan, biasanya ada orang-orang agniya, orang-orang kaya yang berbagi mie, berbagi telur, berbagi apa. Jadi mereka itu mengambil roti hanya sekedar untuk makan hari itu. Enggak langsung. Kalau kita ada bansos makanan, kalau bisa semobil setruk diambil satu orang, kan seperti itu. Artinya bukan hanya mengambil sekedar kebutuhan saja. Ini beliau, ini orang-orang ini mengambil, dikumpulkan satu, hanya mengambil ketika butuh saja. Wa nuqlil baqiyah hunaka, dan membiarkan di sana sisanya. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bertanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal fikum an'amun, apakah kalian punya ternak? Qalu na'am, iya kami punya ternak. An'amuna fis suhra, hewan-hewan ternak kami ada di padang sahara, dilempar dibiarin sana. Famata lazimna natibi minha qadirama nahtaju ilaiha,
Maka di mana kami memerlukan, kami datang ke sana, ngambil sekedar hewan itu, ambil ayam banyak, ambil ayam. Wanu'nil baqi bisawra, setelah kalau sisanya kami biarkan, yang kami tidak butuhkan tetap kami taruh di lapangan kosong padang Sahara. Sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah SAW bertanya, ra'aitu wujuhahum musfarratan. Saya melihat muka mereka ini berwarna kuning. Faqultu lam takuna marda. Lalu saya berkata, kalian itu tidak sakit. Falima isfarat wujuhakum. Muka-muka kalian itu menjadi kuning. Qalu hadza min khaufil maut. Ini wajah ini karena saking takutnya kami kepada kematian. Kita kadang lupa bahwa kita sebenarnya nanti akan mati. Sumpah kalau kita sering bernyakap bahwa kita akan hidup lama sekali. Mungkin ingatnya mati ketika sakit sudah nggak bisa gerak. Oh ini sudah nggak bisa harus bawa ke dokter. Akhirnya kita ketika ada di ruangan dokter diimpus. Gimana kalau saya mati, anak-anak saya gimana? Baru kadang kita ingat kematian. Sumpah kalau ini salatu salam, kemudian bertanya Nabi Muhammad SAW, hal yaksuru fikumul maut. Apakah kalian itu banyak mengingat mati? Apakah banyak datang kepada kalian itu kematian? Kama yaksufina, sebagaimana datang kepada kami. Quluna fi kulli sanatin janazatun. Setiap tahun itu kami selalu ada yang mati. Fa fi alamil ghaibi, maka di dalam alam gaib itu haulail qaumu kasirun. Kaum ini banyak sekali, la ya'rifu ahadun siwallahi ta'ala. Tidak mengetahui kecuali Allah Subhanahu. Ternyata ada makhluk di luar sana yang kita tidak ketahui dan mereka tidak tahu ada kita. Dan berbeda-beda bahasa dengan kita. Cukup sekian. Mungkin lebih banyak ini. Cuma semoga lelahnya kita duduk di majelis ilmu menjadi keberkahan dalam hidup kita dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.